sudah diberkati. Hamba dengar firman Tuhan pasti tambahkan diberkati. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Yang bawa Android pencet aplikasi Alkitabmu. Amin. Siapa tahu ada yang bawa Android? Pencet aplikasi Alkitabmu, buka dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Saya rindu kita semua yang bawa Alkitab atau yang bawa Android, kita perhatikan Alkitab kita membaca secara bersama-sama. Yang tidak bawa Alkitab mendekat ke temannya yang bawa Alkitab. Supaya kita semua karena mendengar firman Tuhan diberkati dan yang membaca firman Tuhan juga diberkati. Amin. Oke, sudah menemukan? Amin. Kita baca Pentri ya. bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena sudah terdengar suara hujan, saya dekatkan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kita baca bagian Alkitab ini, perhatikan kata hendaklah berapa kali dicatat di sana. 1, 2, 3, ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Yang keempat, hendaklah kamu melimpah dalam syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Paulus ini yang menulis kitab Kolose, seorang yang sangat pintar. Dia pernah kuliah, nama kampusnya adalah Sanhedrin. Dan dia punya guru besar yang bernama Gamaliel, dan sangat-sangat pintar. Dan dia mengerti bagaimana menulis dengan baik. Dalam menulis dengan baik ditulis dulu judulnya di sana. Maka judulnya kelihatanlah dari ayat yang ke-6, bagian pertama dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Titik. Itu judulnya. Artinya apa? Artinya kamu menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus ingin bilang kamu orang Kristen. Kristen artinya mengikuti Yesus. Kristen artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi persoalannya hari-hari ini ada banyak orang Kristen tidak menunjukkan jati diri seorang Kristen yang sebenarnya. Ada orang Kristen sekarang, makanya istilah Kristen banyak sekarang. Ada dibilang kristal. Saya tanya apa yang katanya kristal itu Kristen Natal. Artinya apa? Setiap Natal dia baru datang ke gereja. Itu namanya Kristen Natal. Berarti sekali setahun lah dia tunjukkan dirinya di gereja bahwa dia orang Kristen. Ada juga Kristen Nafas. Saya tanya apa lagi itu? Kristen Natal Pasca. Setiap Natal dan Pasca lah dia datang ke gereja. Artinya apa? 2 kali lah dia setahun datang ke gereja. Ada lagi istilah yang lain dibuat kepada orang Kristen. Disebut lagi istilah Kristen Tomat. Saya tanya apa lagi Kristen Tomat ini? Kristen yang kadang kala tobat, kadang kala kumat. Kalau hari Minggu dia tobat, Senin sampai Sabtu dia kumat. Itu tobat. Ada Kristen gitu ada. Cuma minggunya dia tobat. Baik-baik dia datang ke gereja, menyanyi di gereja, memuji Tuhan, pulang dari gereja maki-maki anak dia. Kurang ajar. Kalau tobat itu kayak gini, kau dia salah melahirkan kau. Itu Kristen Thomas, Bapak Ibu, Kristen Thomas. Bisa nggak kau kasih tos dulu kanan kiri mau bilang, kita nggak Kristen Thomas, kita bilang gitu. Bilang sama yang baru bilang tadi, ragu aku lihat kau. Kristen Tomat. Ada banyak istilah
aja lagi Kristen gerobak ini. Tahu gerobak yang didorong-dorong? Jadi ada banyak orang Kristen harus didorong-dorong baru mau dia pergi ke gereja. Ayo gereja. Itulah namanya Kristen gerobak. Ada lagi istilah yang terakhir, Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Di KTP-nya, status agamanya dibuat di situ agama Kristen. Tapi nggak pernah datang ke gereja, nggak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kebaktian. Takutnya nanti yang Kristen KTP matilah dia, diperhadapkanlah di pintu surga. Berdiri dia antri di sana. Datang penjaga pintu, kau ngapain di sini? Oh, aku Kristen. Selama hidupku, apa bukti kau punya Kristen? Biasa kan orang mati KTP-nya kan dimasukkan ke peti mati. Dia tunjuk dia punya KTP ke penjaga pintu. Ini bukti saya Kristen waktu hidup. Penjaga pintu lihat KTP, lihat wajahnya, lihat KTP, lihat wajahnya. Kemudian penjaga pintu yang seperti ini. KTP masuk surga, kau tinggal dulu. Karena yang Kristen selama ini adalah KTP, bukan orangnya. Jadi yang masuk surga siapa? KTP-nya, bukan orangnya. Banyak orang Kristen seperti itu. Dan oleh karena itulah banyak istilah dibuat kepada orang Kristen. Karena apa? Banyak orang Kristen tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai Kristen. Maka Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Itulah Kristen. Artinya kamu sudah menjadi Kristen. Dibuatlah ada beberapa catatan, ada 4 tadi. Jadi kalau sudah jadi Kristen, yang pertama, apa dibuat di situ? Baca ayat yang tadi. Apa yang pertama? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu yang pertama. Hendaklah hidupmu tetap. Satu contoh. Ini ada tisu. Kalau saya genggam, kelihatan tisunya. Yang kelihatan tangan kan? Inilah namanya tisu di dalam genggaman tangan saya. Tisunya tidak kelihatan, yang kelihatan tangan saya. Artinya, hendaklah kamu tetap hidup di dalam dia. Artinya, Paulus mendefinisikan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 demikian. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Lebih sederhana lagi, lebih sederhanakan. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Yesus. Yang artinya, yang kelihatan bukan kita lagi, tetapi harusnya Yesuslah yang kelihatan dari hidupnya. Bukan cuma kornya yang kelihatan. Bukan burungnya yang kelihatan. Tetapi siapa yang kelihatan? Yesus. Makanya ada istilah lahir baru. Kalau lahir baru mereka akan dibaptis. Mati bersama-sama dengan Yesus dan akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Yang kelihatan adalah Yesusnya, bukan kita lagi. Itulah artinya hendaklah kamu tetap di dalam dia. Makanya ada satu lagu rohani saya suka. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang itu ya. Artinya kalau orang Kristen mati dulu. Mati artinya apa? Kehidupan lama harus ditinggalkan dan kita harus berjalan dengan kehidupan yang baru, yang dimana Yesus mendominasi dalam diri kita. Harusnya itu tanggung jawab pertama. Pernah nggak melayani tempat orang mati? Pernah melayani tempat orang mati? Pernah ya? Kalau bahasa tampaknya paman apa? Puhun. Contohnya, adalah puhun kita mati. Melayat kita ke sana. Ini memang waktu hidupnya jahat ini. Ngutang nggak dibayar. Datang kita melayat sama abang kita. Dari sanalah contohnya, kita bilanglah, abang, kau tahu ini apa puhun kita ini? Utangnya ini 3 juta nggak dibayar. Makanya mati ini, nggak mau bayar utangnya ini.